Periode tahun 2016-2018, media sosial berkembang sangat cepat. Tiba-tiba, semua wajib digital. Startup bertumbuh bagai cendawan di musim hujan. Dan pandemi COVID-19 yang melanda dunia di akhir tahun 2019 semakin mempercepat penetrasi digital. Dari kota hingga ke desa, semua dipaksa melek digital. Namun, banyak pelaku UKM dan UMKM yang belum memiliki kecakapan dalam transformasi bisnis ke digital. Saat itulah kami, Bara Imaji, berusaha menjadi solusi dan partner bagi para pelaku UKM dan UMKM agar lebih eksis di era digital bisnis. Karena Indonesia memiliki pasar muslim yang luar biasa, yaitu 80% lebih pasarnya adalah muslim, inilah yang menjadikan dasar dan semangat para pendirinya untuk bisa menghasilkan karya yang mampu memenuhi kebutuhan pasar muslim yang luar biasa tersebut, khususnya para pelaku UKM dan UMKM. Ketiga pendiri Bara Imaji memiliki background yang berbeda-beda. Ada yang berpengalaman di digital marketing, social media marketing, market research, bahkan retail dan juga startup. Awalnya Bara Imaji belum memiliki kantor dan aktivitas banyak dilakukan di Senopati. Setelah beberapa bulan, Bara Imaji berpindah kantor dan menyewa sebuah ruko di Kemang. Hingga akhirnya, pada pertengahan Agustus 2020, Bara Imaji berpindah kantor ke Lebak Bulus sampai saat ini. Seperti halnya kebanyakan startup, perubahan bisa terjadi sangat cepat. Pada saat memulai Bara Imaji, kami ingin fokus dalam bidang sosial media manajemen. Setelah melakukan research, observasi, dan konsultasi, Bara Imaji berani mengubah positioningnya yang lebih menyasar niche market, yaitu pasar muslim dan fokus di muslim brand ambassador dan influencer management. Walaupun seperti layaknya agensi pada umumnya, Bara Imaji juga menawarkan berbagai layanan yang berkaitan dengan digital marketing sebagai solusi brand mereka. Sejak Juni 2020 hingga saat ini, Bara Imaji sudah menghasilkan lebih dari 1.000 konten untuk banyak brand. Guidance perusahaan Bara Imaji diantaranya berusaha untuk creative with Muslim value, artinya memaksimalkan ide, kreatif, potensi diri, serta mengutamakan kerjasama tim, dan selalu upgrade skills dan berusaha aman secara syariah. Latar belakang Bara Imaji, ini mungkin sedikit panjang ceritanya. Awalnya berawal dari pandemi 2020. Ada kesulitan, ada beberapa teman. Kita juga memang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Kita ingin juga jadi wadah untuk teman-teman kreatif yang mau membentuk ekosistem pasar muslim. Gitu. Akhirnya kita coba tuh jalanin awal-awal. Bara Imaji pertama kantor numpang kantor sini, kemudian kita numpang kantor sana sampai alhamdulillah di bulan Agustus 2020 kita sewa kantor sendiri. Alhamdulillah. Ketika Bara Imaji awal dibentuk, itu aku sendirian, cewek, bersama abang-abang ini, Bang Iman, Bang Isan, dan Bang Fikri sebagai HR. Bara Imaji ini berawal dari keresahan kita juga untuk teman-teman UMKM gitu ya, dari dampak dari pandemi COVID ini yang banyak mereka yang belum melek digital tapi dipaksa melek digital. Nah di sini yang kita akhirnya bagaimana memberikan support ya dalam bentuk kita hadir untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah makanya kita memiliki tagline giving voice to your brand. Nah ini bagaimana brand-brand ini dengan menggunakan jasanya Bara Imaji dia bisa lebih kenal, lebih meningkatkan penjualan. Berkembangnya Bara Imaji tak luput dari bantuan teman-teman semua yang terlibat di dalam perusahaan ini, tim-tim yang kami miliki, kemudian Mas Noko Wisnu yang sangat-sangat membantu kami untuk memperkenalkan Bara Imaji kepada teman-teman pengusaha dan juga ya, semangat teman-teman ya untuk saat itu gimana caranya kita bisa survive di keadaan pandemi. Nah, udah kita mulai rekrutmen orang-orang ya, mulai dari tim kreatif, kemudian juga operasional, OB, dan lain-lain, benar-benar dari nol nge-buildnya, ngebangunnya. Aku sendirian sebagai HR gitu ya, jadi bener-bener palu gada istilahnya ngerjain semuanya gitu, karena memang ya namanya baru berdiri saat itu ya Bara Imaji ini, jadi
semua yang bisa dikerjakan aku kerjain gitu. Tapi alhamdulillah karena banyak klien alhamdulillah berdatangan, akhirnya aku lakuin rekrutmen. Sampai akhirnya seperti sekarang gitu kan. Alhamdulillah Bara Imaji udah punya banyak kerjasama lah. Dalam perjalanan itu banyak banget tantangannya sih sebenarnya. Tantangannya itu macam-macam. Biasanya kita ya handle brand, klien, kemudian ya kita manage tim-tim kecil. Saat ini kita posisinya memiliki sebuah perusahaan dan kita harus bertanggung jawab atas perusahaan ini gitu. Yang biasanya kita nunggu gaji kita, kemudian kita harus mikirin gimana nih gaji temen-temen nih gitu. Saat itu ya kita ada satu titik di mana kita harus melay-off beberapa tim. Kita harus keluarin beberapa tim karena kondisi perusahaan saat itu tidak memungkinkan dengan tim yang saat ini gitu loh. Singkat cerita ya kita pernah mengalami 2 kali pengurangan karyawan yang ini benar-benar berat banget buat saya maupun Mas Iman maupun Mas Ihsan saat itu. Tapi ya kita harus realistis gitu. Kita harus realistis saat itu ini tidak mungkin gitu kalau kita tetap berjalan gitu, baik secara cash flow perusahaan kita maupun operasional perusahaan kita. Tantangan masih banyak ya, karena kita berhadapan dengan tantangan terkait dengan demand atau permintaan dari calon klien, terus tantangan dari mengelola sumber daya kita di internal. Nah ini bagaimana, memang di sini masih menjadi tantangan untuk saya pribadi ya juga untuk teman-teman partner saya gitu ya. Selain itu, tantangan juga datang dari value kita. Nah, value kita kan kita pengen jadi digital agency yang punya value adalah creative with Islamic value. Artinya berarti ada beberapa, istilahnya kalau setiap perusahaan punya guidance ya, punya roles lah. Nah, kita punya roles yang agak sedikit beda nih. Ketika kita rekrut orang yang datangnya macam-macam ya gitu kan, itu kadang-kadang kita harus edukasi lagi, kadang kita harus sosialisasi lagi gitu kan, kadang kita harus juga ngasih tahu oh ini tuh boleh, ini tuh nggak boleh karena ini guidance kita kayak gini gitu kan. Nah harapannya apa sih kalau dari kita ya, dari Bara Imaji? Ya harapannya adalah kita semakin besar, kita jadi sebagai rujukan nomor 1 digital agency yang dicari oleh para pelaku UKM, UMKM. Harapannya semoga baik dari kalangan influencer, artis, selebgram, ataupun dari kalangan para pengusaha. Harapan kami bisa diterima, kami bisa membantu berbagai pihak untuk semakin berkembang. Harapan kedepannya pastinya Bara Imaji semakin diberkahi oleh Allah, diridhoi jalannya. Terus timnya juga diperkuat gitu ya. Semoga semakin solid, semakin kuat, dan semoga Bara Imaji terus memberikan banyak manfaat. Karena bagaimanapun kita ingin perusahaan yang kita bangun ini memberikan banyak manfaat bagi orang sekitar dan orang banyak. Bara Imaji, sebuah imajinasi yang selalu membara dan memiliki semangat tinggi untuk selalu melahirkan ide, kreativitas dengan maksimal. Harapannya, Bara Imaji bisa menjadi referensi utama bagi UKM dan UMKM serta penggiat kreatif untuk tumbuh bersama agensi yang berkualitas. Mungkin itu tidak mudah, tapi kita percaya bahwa kita bisa mencapainya.